Halo semua, saya Inka dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Melanjutkan cerita sebelumnya, Beiming yang bersama Tiangou memutuskan untuk mengejar jejak Muruksu. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang wanita es seperti Muruksu. Dan benar saja, jika wanita yang sekarang berada di hadapannya adalah kakak Muruksu, mengingat aura keberadaannya sama halnya seperti Beiming berada di dekat Muruksu. Sementara itu, pertarungan pun sempat terjadi. Beiming yang awalnya tidak ingin melawan kakak Muruksu, kemudian dipaksa untuk melawan. Sebab beberapa kali serangan diberikan secara brutal kepada Beiming. Namun di sela pertarungan, Beiming penasaran maksud dan tujuan di balik sang kakak melakukan perbuatan memberikan energi kekacauan kepada Muruksu. Tetapi sang kakak hanya memberikan jawaban singkat, yang mana jika dirinya ingin mengenalkan energi kekacauan kepada Muruksu, agar dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beiming yang tidak terima melihat Muruksu diperlakukan seperti itu, segera mengeluarkan pedang kelahiran naga sebagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, Tiangou yang ditugaskan untuk mengejar Muruksu, kemudian diperlihatkan sosok Muruksu yang kini sudah semakin sepenuhnya dikuasai oleh energi kekacauan. Tiangou yang berulang kali berusaha menyelamatkan Muruksu, mencoba memberi sedikit perlawanan dengan membalaskan serangan. Namun serangan milik Tiangou tidak mempan pada dirinya. Muruksu yang merasa sepenuhnya telah merasakan efek energi kekacauan, mulai terhasut maksud perkataan yang dibicarakan sebelumnya dari sang kakak, yang mana efek dari energi kekacauan memberikan efek kekuatan yang luar biasa. Kembali pada pertarungan Beiming melawan kakak Muruksu. Serangan demi serangan dilancarkan hanya untuk menghambat Beiming. Bahkan pedang kelahiran naga yang di tangan Beiming rupanya tak kunjung membuat dirinya gentar. Meski begitu, dirinya masih percaya dapat mengalahkan Beiming, meskipun dirinya cukup ragu ketika berhadapan dengan pedang kelahiran naga. Tidak kehabisan akal, kakak Muruksu kemudian memanggil monster es berbentuk raksasa. Bahkan serangan kali ini lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, Beiming yang sudah kehabisan kesabaran kemudian melancarkan serangan cukup dahsyat, yang mana serangan kali ini sekaligus menjadi kemenangan akhir pertarungan. Setelah kakak Muruksu dikalahkan, dirinya masih tidak menyukai keberadaan Beiming, namun perlahan menyadari jika sosok Beiming berbeda dibanding lainnya. Bahkan dirinya terkesima melihat semangat perjuangan Beiming dalam menyelamatkan Muruksu. Di saat bersamaan, Tiangou yang cukup kesusahan menghadapi Muruksu dalam wujud iblis kekacauan. Beberapa kali harus menelan serangan demi serangan, hanya untuk mencari celah untuk mengalahkannya. Beruntungnya, Tiangou mendapatkan celah untuk melahap energi kekacauan. Tapi sialnya, belum selesai melahap energinya. Tiangou malah terhempas. Dirinya bahkan mendapat petaka efek dari energi kekacauan. Celakanya lagi, kakak Muruksu kemudian kabur membawa Muruksu menuju portal dimensi lain. Sementara itu, Tiangou yang menerima efek dari kekuatan energi kekacauan sekarang ikut kehilangan kesadaran, bahkan dirinya berkeinginan untuk membunuh Beiming. Meski begitu, Tiangou masih memiliki sedikit kendali atas tubuhnya. Walaupun harus melawan efek dari energi kekacauan, Tiangou sempat mengatakan kepada Beiming untuk segera menjauh darinya. Sebab Tiangou merasakan jika energi kekacauan akan perlahan menguasai dirinya. Di saat seperti itu, tiba wanita penjaga gunung sebelumnya dan sekaligus menjadi penyelamat bagi Beiming. Meski sempat kebingungan melihat apa yang dilakukan oleh wanita penjaga gunung, dirinya bahkan dapat menetralisir kekuatan energi kekacauan pada tubuh Tiangou. Kemudian dirinya menjelaskan, jika kekuatan energi kekacauan dapat dinetralisir dengan menekan semua sifat alaminya. Tidak butuh waktu lama, Beiming segera mempraktekkan apa yang diucapkan oleh sang wanita penjaga gunung. Dan benar saja, seketika Tiangou dapat disadarkan kembali. Lalu wanita penjaga gunung sempat berpesan, jika ada cara lain untuk mengalahkan kekuatan energi kekacauan, yang mana Beiming harus menemukan artefak yang ditinggalkan tepat di tengah pulau alam rahasia. Beiming mulai menyadari, jika lokasi artefak sama dengan lokasi Menara Chongming berada tepat di pulau alam rahasia, bahkan mengira wanita penjaga gunung hanya menipunya, sebab dirinya sempat menghalangi perjalanan sebelumnya. Meski begitu, wanita penjaga gunung menjelaskan,
jika dirinya terpaksa untuk melakukan misi sebelumnya. Yang mana sebelumnya, perintah untuk membawa Beiming sejauh ini adalah bagian rencana kakak Muruksu. Sebab ia menyadari jika melawan kakak Muruksu, maka dirinya akan dimusnahkan begitu saja. Beiming yang mulai mengerti kejadian ini, kemudian bergegas bersama Tiango untuk mengubah misi perjalanan. Yang mana misi pertama adalah untuk membunuh Chao Feng, dan misi kedua untuk menemukan artefak yang dapat mengalahkan energi kekacauan. Sesampainya di titik lokasi Menara Chongming, Beiming dan Tiango justru tidak menemukan menara yang dibicarakan. Namun mereka menemukan kawah misteri di bawah es. Di saat bersamaan, para petinggi keluarga dari pemburu matahari dan pemburu malam berserta Elder Yinyu berkumpul menghampiri Beiming melalui pelacak yang diselipkan pada koin emas peserta. Beiming sempat kebingungan kenapa para petinggi bisa menghampirinya. Dan benar saja, Beiming sendiri dijadikan alat sebagai penemu rute jalan teraman untuk sampai ke lokasi Menara Chongming. Sebab melihat potensi Beiming yang sangat kuat, memungkinkan untuk meminimalisir korban pada saat pencarian. Beiming yang merasa dimanfaatkan oleh para petinggi Chongmingju sempat meminta penjelasan di balik sidang rahasia. Namun salah satu petinggi dari pemburu siang yang bernama Taibai, dirinya justru meremehkan hasil perjuangan Beiming. Dan sialnya, Beiming yang telah berhasil sampai sejauh ini sempat tidak diizinkan untuk melanjutkan persidangan olehnya. Meski begitu, Beiming yang menolak peraturan keluarga Chongmingju tetap memaksa ikut melanjutkan perjalanan, namun dirinya sempat dihentikan Paman Taibai. Beiming juga harus menghadapi Paman Taibai terlebih dahulu jika dirinya dikatakan layak untuk lanjut menuju kawah misteri. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi antara Beiming melawan Paman Taibai. Perkataan hinaan yang diucapkan oleh Paman Taibai seolah mengatakan jika para pemburu malam hanya sebatas alat bagi petinggi keluarga Chongmingju. Namun tidak disangka, serangan Paman Taibai yang sangat luar biasa dapat ditahan oleh Beiming. Bahkan serangan pamungkas dari Paman Taibai, yaitu bola matahari, seketika dapat ditepis oleh pedang kelahiran naga milik Beiming. Melihat hal itu, Paman Taibai sedikit cukup takjub melihat Beiming memiliki pedang kelahiran naga, sebab dirinya sekalipun sudah lama mengincar pedang kelahiran naga, namun tidak menemukannya. Tidak sampai di situ, Paman Taibai mulai khawatir jika Beiming dapat mengalahkan dirinya. Kemudian bertanya kepada Beiming, tujuan dirinya untuk melanggar semua aturan yang telah dibuat keluarga Chongmingju. Beiming hanya menjawab, jika dirinya hanya mengincar Chao Feng sebagai targetnya. Mendengar alasan tersebut, Paman Taibai cukup curiga kenapa Beiming bisa mengetahui sosok keberadaan Chao Feng. Sementara itu, Paman Taibai yang semakin kesal segera mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan semua kekuatan milikinya dengan serangan bola matahari raksasa. Namun seketika, pertarungan mereka dilerai oleh Nenek Mohei. Kemudian Nenek Mohei memberikan sesuatu kepada Beiming, yang mana pemberiannya akan bermanfaat jika Beiming terdesak pada suatu saat nanti. Nenek Mohei sekaligus memberi ruang kepada Beiming untuk segera kabur menuju ke bawah kawah misteri. Dengan cepat, Beiming dan Tiango segera melompat ke bawah menuju alam rahasia sesungguhnya. Sesampainya di sana, Tiango merasakan hal aneh pada tubuhnya. Dirinya merasakan jika aura spiritual di tempat ini sangat luar biasa, bahkan mampu menekan kekuatan para iblis menjadi murni. Pantas saja tempat ini hampir tidak memungkinkan bagi para iblis untuk hidup. Di saat bersamaan para petinggi keluarga Chongmingju ikut turun menyusul Beiming. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Paman Taibai seketika ikut merasakan sesak nafas yang dialami Tiango. Mengingat aura spiritual murni sangat menekan para kekuatan iblis. Namun Beiming yang berbaik hati justru membantu menyerap semua energi mereka, sehingga mereka semua dapat kembali normal. Tidak berselang lama, salah satu pasukan Taibai melihat peti mati hitam yang sedang disegel artefak suci. Celakanya, salah satu pasukan Taibai juga sempat mengambil artefak yang berada tepat di atas peti mati. Namun Beiming sendiri sempat memperingatkan untuk tidak menyentuh apapun, sebab dikhawatirkan terjadi sesuatu pada mereka semua. Dan benar saja, belum lama setelah menyentuh artefak tersebut, muncul sosok monster dengan energi kekacauan yang luar biasa langsung melahapnya. Tidak sampai di situ, peti mati sebelumnya tersegel kini meledak seketika, dan celakanya lagi muncul para monster ular naga berkepala 9.
Sementara itu, Elder Yinyu memerintahkan Paman Taibai beserta pasukannya untuk menghadapi para ular naga. Meski begitu, Paman Taibai dengan licik memperalat para pasukannya sebagai tameng untuk menghadapi para ular naga. Dengan rasa kewalahan, mereka semua justru dibantai babak belur oleh sang ular naga. Tapi tidak disangka, di balik monster ular naga berkepala 9, ternyata seorang ratu ular yang mengaku dirinya bawahan Dewa Gonggong. Beiming yang melihat itu, sama sekali tidak merasakan aura bahaya dari ratu ular. Bahkan dengan cepat, dirinya menghabisi para ular naga berkepala 9 dan menyisakan ratu ular seorang diri. Namun Beiming sengaja tidak membunuhnya. Dengan begitu, Beiming memiliki kesempatan mencari informasi mengenai Chao Feng kepadanya. Tidak butuh waktu lama, Ratu Ular kemudian mengatakan jika dirinya belum pernah bertemu langsung dengan Chao Feng, tetapi dirinya sempat mengenali aura spiritual milik Chao Feng. Di sisi lain, Elder Yinyu dan Paman Taibai beserta pasukannya kesulitan untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka ternyata terhalang oleh sebuah pembatas yang telah disegel oleh seseorang, yang mana penghalang itu juga memberikan efek sihir penyerapan energi bagi siapapun yang mencoba untuk menebusnya. Ratu Ular sempat menduga jika penghalang ini semua dibuat oleh Chao Feng. Tidak sampai di situ, segel penghalang menyerap semua energi kekuatan. Dan ketika energi kekuatan tersebut telah habis, maka seseorang akan menjadi batu. Salah satu prajurit Taibai yang bernama Tai Luo kemudian diperalat oleh Taibai untuk membuka segel penghalang. Namun usahanya belum cukup untuk menghancurkan segelnya. Namun dari kejauhan, sebuah kejutan serangan dari kejauhan milik Beiming sepertinya berhasil mengenai sekaligus menghancurkan segel penghalang. Melihat kejadian itu, Beiming langsung mendapat perhatian khusus dari Elder Yinyu. Dan benar saja, Elder Yinyu kemudian tertarik menjadikan Beiming sebagai murid pilihannya langsung. Namun penawaran dari sang Elder ditolak begitu saja, mengingat ambisi dan tujuan Beiming datang kemari hanya untuk mencari Chao Feng. Singkat cerita, setelah berhasil menghancurkan segel penghalang milik Chao Feng, mereka semua segera melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu segumpalan kabut tebal yang memancarkan energi spiritual sangat besar. Tapi anehnya, ketika mereka mendekat, muncul di balik kabut tebal terdapat sebuah kota kuno yang sangat besar. Merasa penasaran, mereka semua mendatangi pintu masuk gerbang. Beruntungnya, mereka bertemu para penghuni kota kuno, dan salah satu pemimpin kota, seorang nenek tua, langsung menyapa mereka semua. Namun anehnya, nenek tua mengatakan jika sudah ratusan tahun memimpin, belum ada satupun pengunjung yang sampai ke kotanya. Tidak hanya itu, orang tua itu juga mengucapkan jika di kota inilah terdapat artefak yang suci dijaga bertahun-tahun. Melihat kotanya dikunjungi, pemimpin penghuni kota kuno mengadakan pesta untuk menjamu mereka semua. Elder Yinyu yang ditunjuk untuk mewakili, kemudian bertanya kepada nenek, apakah para penduduk pernah melihat sosok naga atau seseorang yang bernama Chao Feng? Bukannya pertanyaan dijawab, nenek tua kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan jika malam ini akan diadakan sebuah ritual renjin, yang mana tujuan dari ritual ini adalah untuk mencari orang-orang pilihan yang nantinya ditunjuk untuk mewarisi dalam menjaga artefak suci. Tidak hanya itu, mereka semua diminta untuk menghadiri ikut dalam ritual renjin pada keesokan harinya. Singkat cerita, upacara ritual renjin pun dimulai. Sementara itu, Beiming secara kebetulan ditunjuk secara acak dengan penunjuk batu suci dan menjadikannya sebagai pewaris artefak untuk generasi selanjutnya. Meski begitu, Beiming sempat tak percaya jika dirinya telah terpilih sebagai pewaris artefak suci, sebab mengingat dirinya yang bukan tergolong keluarga terpandang. Tidak berselang lama, Beiming kemudian diarahkan untuk melintasi sebuah danau, yang mana untuk mencapai titik lokasi artefaknya berada tepat di tengah danau. Dengan berbekal perahu kecil, Beiming juga ditemani oleh nenek tua untuk melintasi danau. Sesampainya di sana, rekan yang menemaninya saat perjalanan justru seketika menghilang begitu saja. Di saat bersamaan, banyak mayat menyerupai rekannya bergelimpangan. Tidak sampai di situ, para mayat yang bergelimpangan kemudian seketika bangkit menghampiri perahu Beiming. Tiango menduga jika sejauh ini adalah bagian dari jebakan yang dibuat oleh Chao Feng.
bahkan mengingat artefak sebelumnya yang diambil Beiming seketika menuntun mereka ke situasi sekarang. Dengan cepat, Beiming mengambil tindakan untuk segera beranjak menuju titik lokasi artefak. Namun sayangnya, ketika dibuka peti, artefaknya justru malah tidak menemukan apapun. Di saat bersamaan, tiba Ratu Ular Naga yang sengaja datang hanya untuk membalaskan dendam atas kematian Dewa Gonggong yang telah Beiming bunuh. Tak sampai di situ, dirinya bahkan menghancurkan semua armada perahu, yang mana menjadikan Beiming tidak bisa kembali ke daratan. Sementara itu, Tiangou mencoba mengenali aura spiritual di sini, namun belum sempat mengingatnya. Muncul sosok seekor naga laut tepat di belakang mereka. Celakanya, sosok naga laut menyerang dengan semburan api miliknya. Tetapi beruntung, semburan api naga laut mudah ditangkis begitu saja. Tiangou yang berubah wujud manusianya langsung menghajar sang naga hingga terlempar ke dasar laut. Sementara itu, rekan lainnya baru saja merasakan kejanggalan, sebab banyak melihat mayat bergelimpangan terdampar. Tidak sampai di situ, Ratu Ular kemudian kembali ke hadapan Beiming dengan membawa Xin Er sebagai sandranya. Beiming yang sudah berjanji kepada Bibi Feng untuk melindungi rekan-rekannya, kemudian mengeluarkan senjata pamungkas pedang kelahiran naga. Meski begitu, Beiming yang sudah muak dengan tingkah Ratu Ular langsung menebas tanpa ampun dan sekaligus menjadikannya tak berdaya.